Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arini Junaini, dosen program studi pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hanyu Koyu Gaoji. Hanyu Koyu Gaoji atau disebut juga sebagai keterampilan berbicara bahasa Mandarin tingkat mahir atau tinggi. Merupakan mata kuliah bidang keterampilan bahasa Mandarin yang mengkhususkan pembelajaran dan capaiannya pada keterampilan berbicara. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari capaian pembelajaran sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta pengetahuan penguasaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini terbagi atas 3, yaitu pertama, yaitu mampu menguasai kosakata yang baik dan benar dalam bahasa Mandarin pada tingkat mahir. CPMK yang kedua, mampu menjelaskan struktur dalam bahasa Mandarin pada tingkat mahir. CPMK ketiga, mampu menunjukkan kegiatan berbicara dalam menggunakan bahasa Mandarin. Adapun CPMK tersebut terbagi ke dalam sub-CPMK. Seperti CPMK 1 terdiri dari sub-CPMK 1 hingga sub-CPMK 6. Sub-CPMK 1 yaitu mampu menggunakan kosakata dalam komunikasi di telepon. Sub-CPMK 2 mampu menggunakan kosakata dalam menanyakan keberadaan seseorang. Sub-CPMK 3 mampu menggunakan kosakata dalam membicarakan kegiatan di waktu luang. Sub-CPMK 5 mampu menggunakan kosakata dalam meminta bantuan. Sub-CPMK 6 mampu menggunakan kosakata dalam berobat ke dokter atau di rumah sakit. CPMK 2 terdiri dari sub-CPMK 7 sampai sub-CPMK 12. Sub-CPMK 7 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin Jieguo Puyi atau the resultant complement. Sub-CPMK 8 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin Juxiang Puyi atau the directional complement. CPMK 9 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin Keneng Puyi atau the potential complement. Sub-CPMK 10 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin Bijiao Jiego atau the comparative structure. Sub-CPMK 11 mampu menerapkan struktur Pi atau Pi Qu. Kemudian sub-CPMK 12 menerapkan struktur lanjutan dari Pi. CPMK 3 terdiri dari sub-CPMK 13 sampai sub-CPMK 18. Sub-CPMK 13 mampu mempraktekkan keterampilan berbicara bahasa Mandarin dengan tema pertama kali menggunakan ponsel. Diizi Yong Shouji. Sub-CPMK 14 yaitu mampu mempraktekkan keterampilan bahasa Mandarin secara berkelompok sesuai dengan studi kasus yang diberikan pada bab yang telah ditentukan. Sub-CPMK 15 mampu mempraktekkan kegiatan berbicara bahasa Mandarin dengan tema waktu luang. Sub-CPMK 16 mampu mempraktekkan kegiatan berbicara bahasa Mandarin dengan kegiatan menceritakan kota atau negara kesukaan. CPMK 17 mampu mempraktekkan kegiatan berbicara bahasa Mandarin dengan tema perjalanan wisata. Sub-CPMK 18 yaitu mampu mempraktekkan kegiatan berbicara bahasa Mandarin sesuai dengan kasus cerita yang diberikan. Materi pembelajaran mata kuliah ini, sumber materi terdiri dari sumber utama, yaitu menggunakan buku ajar atau textbook yang berjudul Hanyu Koyu Shuchang, Spoken Chinese Second Edition, yang terdiri dari 6 bab.
Satu bab pada buku ajar ini akan dipelajari sebanyak 2 pertemuan, yang mana pertemuan pertama akan mempelajari kosakata dan teks. Kemudian pertemuan kedua adalah kegiatan praktek berbicara menggunakan bahasa Mandarin baik individu ataupun kelompok sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian, sebagai materi tambahan atau sebagai materi pendukung mata kuliah ini, saya secara inovatif memberikan referensi kepada mahasiswa berupa artikel ilmiah ataupun video pembelajaran yang dapat mereka akses secara mandiri. Bahan tambahan tersebut adalah video yang saya rekomendasikan dan berasal dari berbagai sumber seperti YouTube. Video tersebut berisikan tentang contoh percakapan bahasa Mandarin yang dapat disimak oleh mahasiswa secara mandiri. Terdapat pula beberapa artikel ilmiah saya yang berhubungan dengan pelafalan, kosakata, tata bahasa yang dapat dibaca sebagai referensi tambahan untuk pengetahuan mahasiswa. Berikutnya, saya akan menjelaskan implementasi mata kuliah yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Delivery. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem sinkronus yang berlangsung tatap muka di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah pun sangat bervariasi. Saya menggunakan metode ceramah atau delivery langsung ketika mengajarkan bab dengan tema baru, seperti daftar kosakata baru, teks percakapan bahasa Mandarin, grammar point atau tata bahasa. Kemudian saya juga menerapkan metode tanya-jawab atau diskusi terkait isi dari teks, serta menggunakan metode pembelajaran study case atau studi kasus. Sesuai dengan RPS, saya terlebih dahulu menyampaikan materi yang telah ditentukan dan sesuai dengan buku ajar. Pertama-tama, saya akan meminta beberapa mahasiswa untuk membaca nyaring kosakata yang tersedia secara bergantian. Saya akan mengoreksi pelafalan mahasiswa dengan secara baik dan jelas. Kemudian, saya akan memberikan contoh yang benar terkait pelafalan tersebut. Setelah memastikan mahasiswa tidak ada kendala terhadap pelafalan kosakata tersebut, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan arti, makna, serta penggunaan kosakata yang telah dibacakan. Saat penjelasan kosakata, saya seringkali menghubungkan makna dari kosakata tersebut dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah untuk dipahami. Untuk memahami beberapa padanan kosakata, saya seringkali menggunakan dialek lokal untuk mencari padanan kosakata tersebut sehingga mahasiswa mampu meresapi makna dari kosakata tersebut. Untuk metode case study atau studi kasus, mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok atau juga merupakan tugas individu sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian mereka akan mempraktekkan kegiatan berbicara berbahasa Mandarin di depan kelas. Kasus yang diberikan sesuai dengan tema pembelajaran bab tersebut atau akan diberikan konsep-konsep peristiwa yang menggunakan bahasa Mandarin. Kemudian, interaction. Dalam proses pembelajaran di kelas, interaksi sangat penting untuk memantau progres kemampuan berbicara bahasa Mandarin mahasiswa. Saya meminta mahasiswa membaca dengan nyaring baik kosakata maupun teks percakapan yang diberikan. Kemudian, saya akan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan terjemahan atau makna dari teks percakapan bahasa Mandarin tersebut. Saya senantiasa selalu menanyakan kepada mahasiswa untuk hal-hal yang mereka tidak pahami. Kemudian saya akan menjelaskan secara detail terkait dengan pertanyaan yang diajukan.
Kemudian yang terakhir adalah assessment, yaitu sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah Hanyu Koyu Kauchi merupakan mata kuliah yang menilai keterampilan mahasiswa dalam berbicara bahasa Mandarin. Adapun asesmen indikator penilaian pada setiap pertemuan yaitu tingkat ketepatan dalam pelafalan konsonan dan vokal atau shengmu dan yunmu, dan juga nada dalam bahasa Mandarin. Ketepatan dalam menggunakan kosakata bahasa Mandarin, tingkat kemampuan dalam menelaah isi teks percakapan bahasa Mandarin. Bentuk asesmen lainnya yaitu setelah mempelajari satu bab, kemudian mahasiswa akan diberikan tugas berbicara baik secara individu maupun berkelompok. Seperti contohnya berkelompok dengan bermain peran atau role play sesuai dengan konsep peristiwa yang telah ditentukan pada tema pembelajaran. Dalam melakukan praktek berbicara bahasa Mandarin tersebut, terdapat 4 aspek penilaian yang tercantum dalam rubrik penilaian keterampilan berbicara, yaitu intonasi, pelafalan, kelancaran, dan ekspresi. Aspek intonasi yaitu untuk melihat ketepatan intonasi dalam mengucapkan sesuatu agar mudah untuk dipahami. Aspek pelafalan yaitu untuk melihat pelafalan mahasiswa apakah sesuai dengan standar bahasa Mandarin dan kaidah-kaidah bahasa Mandarin. Aspek kelancaran untuk melihat penggunaan bahasa Mandarin mahasiswa dari segi kosakata dan tata bahasa. Aspek ekspresi yaitu untuk menilai kesesuaian antara ucapan, gerakan, dan mimik wajah yang ditampilkan oleh mahasiswa dalam bermain peran atau role play. Selain itu, pada mata kuliah ini, bentuk ujian tes terdiri dari ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester yaitu UAS, dengan bentuk tes tertulis dan juga lisan. Berikutnya adalah saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah saya secara real classroom video. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daja, 最近怎么样？很好。你吃饭了吗？还没，我也一样，还没吃饭。我先点名，saya mengecek kehadiran dulu ya sebelum kita mulai perkuliahannya. 你们听你们的名字，那说 Putri， kami来。Eli, Femi, kita menfusi siap, kita ditulis dulu seperti kosakatanya. Ada yang kita ditulis kosakatanya. 1到10，谁要留下？1 sampai 10, siapa yang mau baca? Saya bisa, oke, ini silakan. Wan, mau, pasang, dong, dan baik, jadi, hak, tarifu, nomor 9 tarifu, baca 10 tarifu. Baca kemuatu, sekali lagi kita baca untuk saya kemuatu. Kuan, taifu, 开始，头疼，嗓子，咳嗽，体温表，肚，嘴，张，开药，
adalah 症状 gejala. Henti, henti. Apa itu henti? Bersin, ya bersin. Ini salah satu dari 症状 ya. Bersin. Oke. Biasanya ini kata kerjanya ditambahkan ta di depannya, tak henti. Biasanya sering begitu, tak henti. Jadi tanpa ini. Bisa saya katakan sih mengalir, itu mengalir. Sama dengan bahasa Mandarinnya fasih, karena fasih itu kan kita berbicara dengan bahasa tertentu dengan mengalir saja. Makanya fasih itu bahasa Mandarinnya apa lagi fasih? Liuli, ya liuli. 我说中文说得很流利。Dua orang ya, siapa yang mau jadi Cece dan siapa yang mau jadi Xiaoyu, silakan. Putri dan siapa? Hana. Oke, Putri dan Hana silakan. Putri jadi Cece. 我看你消除超潮山羊怎样对身体会有好处？哎呀，有来人，你成熟的快天了。有像你菜，有像你菜呀茄子。吃了我教盘你，我说了，今天出错了，回来你的腰我已经吃了。拿敲茶下去，关山敲敲最敲它。Oke, tadi ada yang agak susah disebutkan bagian yang pertama ya. Ini Shao Chou Tian itu bagaimana? Nah, itu kita bisa sebenarnya penggal. Kata Shao itu bisa dijeda sedikit. Jadi, 我劝你少抽点烟，少抽点烟。Coba sekali lagi teman-teman seperti saya, 少抽点烟。Oke, yang kedua, oke, satu dan yang kedua, sebelum kita review, saya akan memberikan pertanyaan dulu ya, silakan kalian lihat teks, seberapa paham Anda terhadap teks tersebut? 为什么小雨觉得这么冷？Fungsi silakan. 空调关上，为什么他觉得很冷？所以他把空调关上。为什么？他可能有点发烧。对，他有点发烧，他什么感冒了呀？他感冒了，所以觉得很冷。好的，谁陪小雨去医院？哪里？姐姐，对，姐姐是要陪小雨去医院的，但是小雨不愿意，为什么？第二个问题啊？嘴巴打针。对，他因为小雨或者atau bisa bilang他最怕打针, dia takut disuntik, dia takut disuntik, ya. 小雨觉得哪里很疼呢？小雨觉得哪里很疼？
觉得怎么样？什么地方很疼？呀，那里 silakan。头疼，嗓子疼，有点咳嗽，对，他觉得他的嗓子，apa lagi tuh artinya 嗓子？tenggorokan. 头疼，apa头疼？sakit kepala, betul. Hai, apa? Batuk, keso, ya,又来了。Nah di sini maksudnya 又来了 ini apa ya? Kenapa dia bilang cicitnya di sini? Si Ayu bilang 又来了, apa yang datang? Apa maksud di sini? Dia bisa merasakan konteksnya. Iya, kamu lagi. Apa? Ya, karena cicitnya cicitnya memberikan saran ya, kayak dia nasihati. Terus yang itu kayak kalau dia bilang yola, kayak malas dinasihati gitu, malas. Yola, datang lagi saya, apalagi menggurui-nya, itu maksudnya ya, yola, gitu. Jadi kalau misalnya di rumah ya, ibu kalian kayak marah, kamu ini anak gadis jam segini baru bangun, dede marah-marah nih saya. Ya, itu bisa kita bilang yola, kayak keluhan gitu ya, keluhan cara dimarahi misalnya. Yola, yang dibilang kita itu apa? Obat ya, iya, sudah punya obat ya. Terus yang di depannya adalah apa? 今天取回来的，今天取回来的，今天取回来。Kalau bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin kan berbalik ya. Kepemilikan buku saya, jadi saya ke buku, jadi kalau ini bagaimana? Di sini bukan sudahkah, ini kata ne. Kalau kata ne di situ kalimat pakai berarti dia menanyakan, bisa saja menanyakan keberadaan. 今天取回来的, ya berarti artinya ini kita disatukan kan dibalik ya. Kalau bahasa Mandarin kan dengan bahasa Indonesia dibalik, berarti obat. 今天取回来 apa artinya? 取 ini artinya ngambil, 回来, ngambil pulang, maksudnya yang diambil bawa pulang dari rumah sakit. Berarti obat yang dibawa pulang, betul, yang dibawa pulang hari ini. Oke, dewa ya. Jangan lupa untuk selalu review, hafalkan kosakatanya dan praktekkan berbicara oleh teman-teman. Oke, 我们今天就到这里了，谢谢大家，下课了。谢谢。他指出了可能一会就过来，他找不出哪。到时间出了，你将来问了吧？你正在学习吧？我方爱你吗？没关系，就我来吧。那么当然你了。嗨，生活圈。让你讲到了。对，这个周末你有什么情况？我太好了，我应该在家休息，也是刚才练的。我也一样。你在想干什么电影？水衣服。
听说的新有意思，主要一些有的新的东西你要看。我也可以在家里也是看看书，或者是新的朋友辛苦。贝米呢？除了你可能挺外就回来，他的那出呢？顺便除了你现在然后你正在学习吧？没关系，不帮爱你吗？没关系，先快进步来吧。嘿，陈小仙，让你举成了，没什么，这是你教我帮你买的书，太麻烦，你给我手来，真不好意思了，你太客气了，你看，我又买回来。车贷这么多，是吗？打这久了，跟着你快就回来。打到哪去了？打车时错了，那你进来的他们吧。你正在学习吧？不妨碍你吗？没关系，快进屋来吧。没关系，这是我教我帮你买的，这是。你说你要回国了，我帮你买了一些回家特产。太长时间了，是的，我刚刚去了那边买了好多东西。后面没有什么东西啊？我买了我干净，在这边，等你，没看到你回来。我去商店的时候，你没在吧？因为你没什么特产呢，我也想吃到呢。我刚刚买了文创的北京特产。北京特产。下面是吧？为定期了也要推广将讲述请说。Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan materi saya dan video real classroom pada pembelajaran mata kuliah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.